Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini dibahas tentang sebaran fungsi berubah acak yang ditentukan dengan pertama menggunakan fungsi sebaran, kedua menggunakan metode transformasi, ketiga menggunakan fungsi pembangkit momen. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini X-nya menyebar sebaran kosong dengan parameternya alfa. Tentukan fungsi massa peluang bagi berubah acak W, yaitu sama dengan 5X minus 3. Ilustrasi yang kedua, misalkan X ini menyebar normal dengan nilai tengah mu X dan ragamnya sigma kuadrat X, dan berubah acak Y menyebar normal dengan nilai tengah mu Y dan ragamnya adalah sigma kuadrat Y. Kemudian dimisalkan juga X dan Y ini bersifat bebas stokastik. Tentukan fungsi kepekatan bersama untuk berubah acak U, yaitu sama dengan X dikurang Y, dan berubah acak W sama dengan X ditambah Y. Ilustrasi yang lain, misalkan di sini X1 sampai Xn ini diketahui bersifat bebas stokastik identik, menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragam yang sama yaitu sigma kuadrat. Tentukan fungsi massa peluang bagi X bar, yaitu sama dengan 1/n dikalikan sigma dari XI untuk I-nya 1 sampai N. Yang pertama yaitu menggunakan metode fungsi sebaran. Misalkan berubah acak X1 sampai Xn ini mempunyai massa peluang atau fungsi kepekatan peluang yang dinotasikan sebagai F, dan misalkan berubah acak Y1 ini merupakan fungsi dari X1 Xn yaitu G1, kemudian dan JK sama dengan GK X1 sampai Xn. Ini misalkan berada pada ruang contoh yang sama, maka fungsi sebaran berubah acak Y1 dan Y2 dan YK ini didefinisikan sebagai F besar Y1 sampai YK sama dengan peluang Y1 lebih kecil sama dengan Y1 sampai YK lebih kecil sama dengan YK. Kemudian Y1 nya ini diganti dengan fungsi dari X, G1, X1, Xn ya. Demikian juga untuk yang YK diganti dengan GK X1, Xn. Dan ini sama dengan peluang X1 sampai Xn yang ada di A, dengan A ini adalah G1 lebih kecil sama dengan Y1 sampai GK lebih kecil sama dengan YK. Dan kalau kontinu ini merupakan integral, kalau diskrit ini merupakan penjumlahan. Kemudian fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan peluang bersama Y1 sampai YK ini dapat diperoleh dari fungsi sebaran bersamanya. Untuk berubah acak kontinu ini diperoleh dengan mendiferensialkan dari fungsi sebarannya. Sebagai ilustrasi, misalkan ini pada berubah acak tunggal. Misalkan X ini mempunyai fungsi kepekatan peluang 2X untuk X di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang bagi Y sama dengan 3X minus 1. Pertama, tentukan dulu fungsi sebaran Y-nya, yaitu F besar Y sama dengan peluang Y lebih kecil sama dengan Y. Kemudian Y-nya ini diganti dengan 3X minus 1, maka ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan Y plus 1/3. Kemudian tentukan peluangnya dengan cara mengintegralkan Fx-nya, yaitu 2X ini
dengan batas 0 sampai Y plus 1 per 3. Ini adalah hasil integralnya, yaitu sama dengan Y plus 1 per 3 pangkat 2. Kemudian tentukan dulu daerah fungsinya. X di daerah fungsinya adalah 0 sampai 1. Maka dengan untuk Y yaitu 3X min 1, ini daerah fungsinya min 1 sampai 2. Kemudian sudah diperoleh fungsi sebarannya. Untuk menentukan fungsi kepekatannya tinggal mencari turunan pertamanya, yaitu diperoleh di sini 2Y plus 1 per 9 untuk Y di antara minus 1 sampai 2 dan 0 untuk Y lainnya. Ini ilustrasi kedua. Misalkan X ini mempunyai fungsi kepekatan 6X kali 1 min X untuk X di antara 0 sampai 1. Tentukan fungsi kepekatan peluang untuk peubah acak Y sama dengan X pangkat 3. Jadi pertama-tama tentukan dulu fungsi sebaran Y, yaitu peluang Y lebih kecil sama dengan Y. Ganti Y-nya ini dengan X pangkat 3. Kemudian jadikan ini sebagai X ya, sehingga sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan Y pangkat sepertiga. Kemudian tentukan peluangnya, yaitu dengan mengintegralkan fx dengan batas 0 sampai Y pangkat sepertiga. Dan ini diperoleh 3Y pangkat 2 per 3 minus 2Y. Kemudian tentukan daerah fungsinya. Di sini X-nya 0 sampai 1, maka X pangkat 3 juga di antara 0 sampai 1. Fungsi sebarannya sudah diperoleh, maka untuk mencari Fy cukup diturunkan, dan ini diperoleh bahwa fungsi kepekatan bagi peubah acak Y sama dengan 2Y pangkat minus per 3 dikurangi 2 untuk Y di antara 0,1 dan 0 untuk X lainnya, 0 untuk Y lainnya. Berikut ilustrasi yang ketiga. Misalkan X ini mempunyai fungsi kepekatan seragam, yaitu nilai dengan seragamnya ini batasnya 0 sampai 1, maka fx nya ini sama dengan 1 untuk semua nilai X di antara 0,1 dan 0 untuk lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang untuk Y sama dengan minus ln X. Pertama, tentukan fungsi sebarannya. Di sini peluang Y lebih kecil sama dengan Y, maka di sini sama dengan peluang min ln X lebih kecil sama dengan Y. Dan karena ini negatif, kemudian dieksponensialkan, maka ini menjadi sama dengan peluang X lebih besar sama dengan E pangkat minus Y. Kemudian tentukan peluangnya dengan mengintegralkan, atau ini sama saja dengan 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan E pangkat min Y. Nah, kalau diintegralkan diperoleh 1 minus E pangkat min Y. Daerah fungsinya untuk X di antara 0,1, maka di sini Y itu daerahnya 0 sampai tak hingga. Fungsi sebarannya ini sudah diperoleh. Kemudian untuk mencari fungsi kepekatan peluangnya, diturunkan terhadap Y, diperoleh fungsi kepekatannya adalah E pangkat minus Y untuk Y di antara 0 sampai tak hingga. Jadi sebaran dari Y ini adalah merupakan sebaran eksponensial. Berikut ilustrasi untuk peubah acak diskret. Misalkan X ini mempunyai sebaran kosong dengan parameter lambda. Tentukan fungsi sebaran bagi Y sama dengan AX plus B. Caranya pertama, ya di sini peluang Y lebih kecil sama dengan Y, Y-nya diganti dengan AX plus B. Kemudian nyatakan sebagai X, maka ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan Y minus B per A. Karena ini diskret, ini merupakan penjumlahan dari peluang kosongnya mulai X0 sampai Y min B per A dengan tanda kurung yang
kotak ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X, karena sebaran kosong ini sifatnya diskrit, jadi tidak ada yang pecahan. Sehingga fungsi sebaran dari Y sama dengan 0 untuk Y lebih kecil B, dan untuk Y lebih besar sama dengan B. Ini merupakan penjumlahan dari sebaran kosong dari X sama dengan 0 sampai batasnya Y minus B per A, ya, bilangan integer dari Y min B per A. Untuk mendapatkan fungsi masa peluangnya, misalkan pada nilai Y, ini tinggal mengkurangkan nilai dari fungsi sebaran pada nilai Y dikurangi nilai fungsi sebaran pada nilai Y minus 1, dengan Y di sini sama dengan AN plus B, dan N-nya mulai 0, 1, 2 sampai tak hingga. Berikut diberikan ilustrasi untuk peubah acak ganda 2. Diketahui peubah acak X1, X2 bersifat bebas stokastik identik menyebar menurut sebaran eksponensial dengan lambda sama dengan 1, yaitu fxi sama dengan E pangkat min xi untuk I sama dengan 1 dan 2, xi nya daerahnya 0 sampai tak hingga. Tentukan fungsi kepekatan peluang bagi Y sama dengan x2 per x1. Daerah fungsi dari sebaran peubah acak Y adalah diketahui x1, x2 nilainya di antara 0 sampai tak hingga. Maka Y yaitu x2 per x1 daerahnya juga mulai 0 sampai tak hingga. Kemudian fungsi kepekatan peluang bersama x1, x2 karena peubah acaknya bersifat bebas stokastik identik, maka fungsi kepekatan bersamanya tinggal dikalikan, yaitu fx1 x2 sama dengan E pangkat min x1 plus x2 untuk x1 0 sampai tak hingga dan x2 juga 0 sampai tak hingga. Selanjutnya ditentukan fungsi sebaran peubah acak Y, yaitu peluang Y lebih kecil sama dengan Y sama dengan peluang x2 per x1 lebih kecil sama dengan Y, kemudian dikalikan semuanya dengan x1 menjadi peluang x2 lebih kecil sama dengan Y kali x1. Perhatikan pada slide yang diwarnain biru muda, ada catatan di situ x2 per x1 lebih kecil sama dengan Y. Kalau ruas ini semuanya dikalikan dengan x1, maka akan menjadi x2 lebih kecil sama dengan Y x1, dan kalau ruas ini dibagi dengan Y, maka diperoleh x2 per Y lebih kecil sama dengan x1. Kita kembali ke fungsi sebaran, sehingga fungsi sebaran untuk Y sama dengan integral dari fungsi kepekatan bersama x1, x2 dengan daerah integrasinya adalah x2 lebih kecil yx1 mulai 0 sampai tak hingga. Dalam mengintegralkan ini bisa dilakukan dengan gambar, ya. Bisa dimisalkan di sini yang sebagai fix x1 atau x2. Misalkan kalau x2-nya fix, maka x2 integralnya mulai 0 sampai tak hingga, dan x1 dari x2 per Y sampai tak hingga, ya. Bisa dilihat daerahnya ini pada catatan yang warna biru di slide. Atau kita bisa menganggap x1 yang tetap, yaitu x1 berarti mulai dari 0 sampai tak hingga, sedangkan x2 berarti mulai 0 sampai YX1. Kalian perhatikan kembali
pada slide yang dicatatkan. Integral ini kalau dilanjutkan akan diperoleh bahwa fungsi sebaran Y sama dengan Y per 1 plus Y. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi kepekatan peluang pembajak Y dapat diperoleh dengan menentukan turunan pertama Fy terhadap Y dan diperoleh bahwa fungsi kepekatan peluang Y sama dengan 1 per 1 plus Y pangkat 2 untuk Y lebih besar 0 dan 0 untuk Y lainnya. Berikut contoh kedua untuk pembajak ganda 2. Misalkan pembajak Z1 dan Z2 bersifat bebas stokastik identik menyebar menurut sebaran normal dengan nilai mu sama dengan 0 dan ragam sama dengan 1 atau dikenal sebagai normal baku. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari pembajak Y sama dengan Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat. Fungsi kepekatan peluang bersama dari Z1 dan Z2 adalah hasil kali fungsi sebaran normal 01 untuk Z1 dikalikan dengan fungsi sebaran normal baku untuk Z2, hasilnya sama dengan 1/2 E pangkat min setengah Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat untuk Z1 dari 0 sampai tak hingga dan X2 juga demikian 0 sampai tak hingga. Kemudian ditentukan fungsi sebaran pembajak Y, yaitu peluang Y lebih kecil sama dengan Y, kemudian diganti Y-nya adalah Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat menjadi peluang Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat lebih kecil sama dengan Y, yaitu hasilnya merupakan integral dari FZ1Z2 dengan batas daerah integrasinya adalah Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat lebih kecil sama dengan Y. Untuk menyelesaikan integral ini, ingat kembali dengan transformasi koordinat polar untuk lingkaran dengan jari-jari R, yaitu ditransformasi dulu Z1 sama dengan R sinus theta, Z2 sama dengan R cos theta, sehingga hasilnya Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jacobian transformasi ini nilainya adalah sebesar R. Pada contoh ini, Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat sama dengan Y, sehingga fungsi sebaran Y sama dengan integral 1/2 E pangkat min R kuadrat per 2 kalikan R dengan daerah integrasinya untuk theta dari 0 sampai 2 dan daerah integrasi untuk R dari 0 sampai akar Y. Untuk menyelesaikan integral ini dilakukan metode substitusi dengan melakukan pemisalan W sama dengan R kuadrat per 2 sehingga dW sama dengan R kalikan dr atau dr sama dengan dW per R. Sedangkan daerah fungsinya R sama dengan akar Y, untuk W daerahnya menjadi W sama dengan Y per 2, sehingga fungsi sebaran Y ini adalah integral dari 1/2 E pangkat min W dengan batas integrasi untuk theta 0 sampai 2 dan batas integrasi W dari 0 sampai Y per 2. Hasil integrasi ini adalah sama dengan 1 min E pangkat min Y per 2. Fungsi kepekatan peluang pembajak Y dapat diperoleh dengan mendiferensialkan Fy terhadap Y dan diperoleh fungsi kepekatan Y adalah setengah
E pangkat min Y per 2 untuk Y lebih besar 0 dan 0 untuk Y lainnya. Fungsi kepekatan ini juga dikenal sebagai fungsi sebaran eksponensial dengan lambda sama dengan 2 atau gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 2, atau bisa juga disebut sebagai sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 2. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode transformasi atau metode penggantian peubah. Metode ini merupakan pengembangan dari metode fungsi sebaran yang dibahas sebelumnya. Jika peubah acak X di sini mempunyai kepekatan fx dan misalkan ada peubah acak Y merupakan fungsi dari X yaitu hx, misalkan Y sama dengan hx ini adalah fungsi monoton naik, perhatikan gambarnya di sini. Maka jika x1 lebih kecil x2, ini nilai y1 nya yaitu hx1 itu pasti lebih kecil dari y2, yaitu merupakan fungsi y pada fungsi h pada nilai x2 untuk sembarang nilai x1 x2 karena ini fungsinya monoton naik. Sehingga H inverse Y-nya ini juga merupakan fungsi monoton naik. Artinya di sini kalau Y1 lebih kecil Y2, maka H inverse dari Y1 yaitu X1 ini juga akan lebih kecil dari X2. Misalkan X ini mempunyai fungsi kepekatan X ya, maka fungsi sebaran Y-nya yaitu Fy sama dengan peluang dari ini adalah Y ya, Hx ini adalah Y, Y-nya diganti Hx lebih kecil sama dengan Y, kemudian dijadikan fungsi inverse-nya ya, maka fungsi inverse daripada H inverse Hx ini, jadi ini adalah H inverse Y, yaitu sama dengan X sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan H inverse dari Y. Atau di sini Fy sama dengan F fungsi sebaran X dengan mengganti Y-nya menggunakan H inverse dari Y. Kemudian fungsi kepekatannya ini diperoleh dengan mendiferensialkan fungsi sebarannya. Dan ini adalah fungsi kepekatan dari Y, yaitu merupakan Fx, kemudian Y-nya ini adalah merupakan H inverse Y-nya, jadi X-nya ini ya, dikalikan dengan turunan dari H inverse Y terhadap dy. Sekarang bagaimana kalau fungsinya monoton turun, jadi Hx nya ini monoton turun, sehingga ketika X1 lebih kecil X2, maka nilai Y1 nya ini lebih besar Y2. Sehingga karena monoton turun, maka di sini jika Y1 lebih kecil Y2, maka inversenya X1 ini lebih besar X2, sehingga fungsi sebarannya dari Y ini adalah peluang Y lebih kecil sama dengan H inverse X, atau sama dengan 1 dikurangi peluang Y lebih kecil sama dengan H inverse X. Untuk mendapatkan fungsi kepekatannya tinggal diturunkan, yaitu kalau untuk fungsi monoton turun adalah negatif dari Fx H inverse Y dikalikan turunan dari H inverse Y terhadap dy, sehingga secara umum dapat disimpulkan kalau X ini mempunyai fungsi kepekatan Fx dan Hx ini adalah fungsi monoton bisa turun atau naik dalam X, maka fungsi kepekatan peluang untuk Y sama dengan Hx sama dengan Fx dikalikan Jacobiannya yaitu dx terhadap dy. Asal di sini x-nya itu merupakan fungsi 1,1. Berikut ilustrasinya. Misalkan peubah acak x ini mempunyai fungsi kepekatan fx-nya sama dengan 2x untuk x di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang bagi Y sama dengan 3x min 1
Nah, di sini perlu diperiksa dulu fungsinya. Ternyata fungsi Y sama dengan 3x-1 ini merupakan fungsi monoton naik. Dan fungsi kebalikannya adalah X sama dengan Y plus 1/3. Kemudian daerah fungsinya ini cari dulu. Kalau X ini di antara 0, 1, maka Y-nya yaitu 3x-1 ini di antara minus 1 sampai 2. Kemudian tentukan turunannya, dx terhadap dy ini diperoleh sepertiga, sehingga fungsi kepekatan bagi pembaca y di sini adalah fx ya, diganti x-nya dengan y plus 1/3 dikalikan Jacobiannya, yaitu sama dengan 2, x-nya diganti y plus 1/3 dikalikan sepertiga. Secara lengkap fungsi kepekatan peluangnya sebagai berikut. Nah, jika fungsi y ini bukan fungsi satu-satu, maka lebih dulu harus dilakukan penyekatan daerah x agar hx ini merupakan fungsi satu-satu. Jadi misalkan daerah fungsinya x ini disekat A1, A2 sampai AK, kemudian antar sekatannya ini harus terpisah sehingga irisannya ini bulan kosong. Misalkan di sini H1x, H2x, HKx ini masing-masing adalah fungsi Hx pada masing-masing daerah sekatannya, dan Hjx ini harus bersifat monoton, boleh naik atau turun pada selang yang ditentukan. Kemudian misal fungsi kebalikannya ini adalah X sama dengan H inverse Y, dan turunan pertama fungsi kebalikannya ini ada untuk setiap Y yang ada di pembaca Y, maka fungsi kepekatan peluang untuk pembaca Y ini merupakan jumlahan dari fx untuk fungsi dari Hg inverse X kemudian dikalikan dengan Jacobiannya untuk semua Y yang ada pada daerah B ya, daerah sekatannya. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini pembaca X mempunyai fungsi kepekatan peluang 2/9x untuk X di antara 0 sampai 3 dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi kepekatan peluang untuk pembaca Y ini harga mutlak dari X minus 3/2. Perhatikan pada gambar, fungsinya ini tidak monoton, jadi harus dibagi dulu. Pada daerah 0 sampai 1,5 ini adalah monoton turun, sedangkan pada daerah 1,5 sampai 3 ini Y-nya monoton naik. Jadi di sini disekat menjadi A1 untuk daerah X di antara 0 sampai 3/2 dan X dari 3/2 sampai 3. Wilayah fungsinya di sini nilainya adalah 0 sampai 3/2. Selanjutnya ditentukan fungsi kepekatan dari Y pada setiap selang sekatan. Pada selang sekatan A1 di mana X 0 sampai 3/2, fungsi Y-nya ini adalah minus X plus 3/2, sehingga kebalikannya sama dengan 3/2 minus Y, dan dx per dy-nya sama dengan minus 1. Maka fungsi kepekatan peluangnya ini diperoleh sepertiga minus 2/9Y. Kemudian untuk selang sekatan A2 X dari 3/2 sampai 3, ini fungsi Y-nya adalah X minus 3/2, maka fungsi kebalikannya adalah 3/2 plus Y, dx dy-nya sama dengan 1, dan fungsi kepekatan peluangnya sama dengan sepertiga ditambah 2/9Y. Sehingga fungsi kepekatan dari pembaca Y ini dijumlahkan untuk fungsi pada daerah sekatan A1 dan daerah sekatan A2 diperoleh 2/3, sehingga fungsi kepekatan Y sama dengan 2/3 untuk Y di antara 0 sampai 3/2 dan 0 untuk lainnya. Ini ilustrasi yang lain lagi.
tentang metode transformasi. Misalkan bahwa baca X mempunyai fungsi kepekatan peluang normal 0, 1, tentukan fungsi kepekatan Y sama dengan X kuadrat. Fungsi kepekatan baca X ini adalah sama dengan 1/2V kalikan E pangkat minus X kuadrat per 2 ya. Untuk X anggota bilangan nyata, perhatikan daerah fungsi dari Y sama dengan X kuadrat ya. Fungsinya ini bukan monoton ya, jadi harus dibagi pada daerah min tak hingga sampai 0. Ini fungsi monotonnya adalah turun, sedangkan pada daerah X 0 sampai tak hingga ini monoton naik. Wilayah fungsinya kedua sekatan ini sama, yaitu 0 sampai tak hingga. Pertama, tentukan dulu fungsi kepekatan peluang pada daerah A1. Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Fungsi inversnya sama dengan minus akar Y. Dan untuk Jacobianya diperoleh minus 1/2 akar Y. Kemudian diperoleh fungsi kepekatan peluangnya sama dengan ini ya, Fx min akar Y. Ini diperoleh sama dengan 1/2 akar 2VY E pangkat minus Y per 2. Kemudian untuk sekatan yang kedua, yaitu X di antara 0 sampai tak hingga, ini mempunyai fungsi inversnya sama dengan X sama dengan akar Y, turunannya sama dengan 1/2 akar Y, dan fungsi kepekatannya ini sama dengan 1/2 akar 2VY dikalikan E pangkat minus Y per 2, sehingga fungsi kepekatan bagi Y ini jumlahkan. Ini adalah fungsi kepekatan pada daerah A1 ditambah A2, ini diperoleh sama dengan 1/2 pangkat setengah kalikan akar setengah dikalikan Y pangkat setengah min 1 dikalikan E pangkat minus Y per 2, dan ini merupakan fungsi sebaran gamma dengan alfanya setengah, kemudian betanya juga setengah, atau ini juga sama dengan Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Misalkan diketahui bahwa baca X1 sampai Xn mempunyai kepekatan peluang F X1 Xn, dan bahwa baca Y1 sama dengan H1 sampai YP sama dengan HP. Fungsi ini merupakan fungsi dari baca X1 sampai Xn. Jika P lebih kecil N, maka perlu dicarikan YP plus 1 dilambangkan sebagai HP plus 1 dan YN sama dengan HN, agar transformasi H1 sampai HN merupakan transformasi dari dimensi N ke dimensi N. Misalkan daerah fungsi baca X1 Xn disekat di dalam A1 union A2 sampai union AK dengan AI irisan AC sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Tujuan penyekatan ini agar fungsi Y1H1 sampai YN sama dengan HN ini merupakan fungsi satu-satu dari daerah X yaitu AC ke wilayah fungsi Y yaitu BJ dengan J 1 sampai K. Misalkan fungsi kebalikan X1 sama dengan H1 J inverse dari Y1 YN dan Xn sama dengan HNJ inverse Y1 YN. Artinya di sini fungsi inverse pada setiap sekatan AC dan BJ. Misalkan fungsi kebalikan ini memiliki turunan yang kontinu pada wilayah B, dan Jacobi dari transformasi untuk setiap sekatan selang BJ dinyatakan sebagai JJ,
Perhatikan di slide ini sama dengan determinan dari turunan H1 J inverse terhadap Y1. Fungsi ini turunkan sampai ke Yn. Demikian juga untuk yang H inverse NJ diturunkan terhadap Y1 sampai Yn. Ini adalah Jacobi untuk sekatan yang ke J. Maka fungsi kepekatan bersama seperti minggu lalu merupakan jumlahan dari fungsi kepekatan pada setiap sekatan, yaitu F Y1 Yn sama dengan penjumlahan dari J1 sampai K merupakan baiknya sekatan agar fungsinya satu-satu atau monoton naik atau monoton turun dari F X1 Xn, kemudian komponen X1 sampai Xn-nya diganti dengan H inverse-nya dan dikalikan dengan Jacobian pada setiap sekatan untuk Y1 sampai Yn ada di beta J dan 0 untuk lainnya. Berikut diberikan teladan untuk transformasi बहुpajak ganda 2. Misalkan बहुpajak X1 X2 bersifat bebas stokastik identik menyebar menurut sebaran seragam 0, 1. Tentukan fungsi kepekatan Y1 sama dengan H1 sama dengan X1 plus X2. Pertama, harus dibuat transformasinya dari dimensi 2 ke dimensi 2 sehingga perlu ditentukan Y2 yang merupakan fungsi dari X1 X2. Misalkan di sini H2-nya sama dengan X2. Maka transformasi dari X1 X2 ke Y1 Y2 merupakan transformasi dari dimensi 2 ke dimensi 2. Selanjutnya perlu diperiksa apakah fungsi H1 H2 ini merupakan fungsi satu-satu. Perhatikan gambar grafik di bawah. Terlihat di sini bahwa daerah X1 X1-nya nilainya 0 sampai 1, daerah X2 0, 1, sehingga daerah fungsi peluang bersama dari X1 X2 merupakan daerah persegi dengan batas X1 0 sampai 1 dan X2 0 sampai 1. Hasil transformasinya ke Y1 Y2 di sini bersifat linier dan daerah fungsinya yaitu dinyatakan sebagai P merupakan suatu jajaran genjang. Kemudian ditentukan fungsi kebalikan dari transformasi X1 X2 ke Y1 Y2. Diketahui Y1 sama dengan X1 plus X2, Y2 sama dengan X2, maka X1 H inverse dari Y1 Y2 sama dengan Y1 min Y2, X2 H2 inverse dari Y1 Y2 sama dengan Y2. Wilayah fungsi untuk pemetaan H1 H2 adalah B, yaitu kumpulan nilai Y1 Y2 dengan Y1 di antara 0 sampai 2, Y2 di antara 0 sampai 1, dan Y1 min Y2 di antara 0 sampai 1. Jacobian transformasi ini diperoleh dengan mencari determinan dari turunan H inverse terhadap Y1 dan Y2. Perhatikan pada baris pertama merupakan turunan dari Y1 min Y2 terhadap Y1 diperoleh 1. Kemudian baris pertama kolom kedua turunan Y1 min Y2 terhadap Y2 diperoleh min 1. Pada baris kedua turunan Y2 terhadap Y1 0 dan turunan Y2 terhadap Y2 sama dengan 1 sehingga Jacobiannya bernilai 1. Karena
fungsi H1 dan H2 bersifat monoton, maka daerah P tidak perlu disekat. Maka untuk mendapatkan fungsi kepekatan bersama Y1, Y2 sama dengan fx1, x2, kemudian x-nya diganti H inverse-nya dikalikan Jacobian. Karena fungsi fx1, x2 adalah sama dengan 1 untuk x ada di A, sehingga tidak mengandung komponen x, maka tetap fungsinya kepekatan bersama bagi Y1, Y2 adalah sama dengan 1. Untuk Y1, Y2 ada di daerah B dan 0 untuk lainnya. Fungsi kepekatan Y1 dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi bersama Y1, Y2 pada seluruh daerah Y2. Perhatikan pada gambar di slide sebelumnya, maka fungsi kepekatan Y1 terbagi menjadi 2, yaitu untuk Y1 di antara 0, 1, maka integralnya adalah 1 dari daerah Y2 0 sampai Y1. Sedangkan untuk Y1 di antara 1 sampai 2 merupakan integral dari batas Y2-nya, yaitu sama dengan Y-1 sampai 1. Sehingga hasil integral ini diperoleh fungsi kepekatan Y1 yaitu sama dengan Y1 untuk Y1 di antara 0, 1 dan 2 min Y1 untuk Y1 di antara 1 sampai 2. Metode yang ketiga yaitu metode momen. Metode momen ini digunakan untuk menentukan fungsi massa atau kepekatan peluang yang mempunyai fungsi pembangkit momen. Jadi kalau fungsinya tidak mempunyai pembangkit momen, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Misalkan di sini X1 sampai Xn mempunyai fungsi kepekatan atau massa peluang bersamanya Fx1 Xn. Kemudian ada perubahan acak Y1 sama dengan H1 X1 Xn sampai YP HPX1 sampai Xn. Maka fungsi pembangkit momen dari Y1 sampai YP ini sama dengan nilai harapan dari E pangkat T1 pangkat Y ditambah dan seterusnya sampai TP dikalikan YP. Jika fungsi pembangkit momen dari MY ini Y1 sampai YP ini dapat dikenali sebagai fungsi pembangkit dari momen dari sebaran tertentu, maka nanti dapat disimpulkan bahwa Y1 sampai YP ini mempunyai sebaran tersebut. Jadi perlu mengenali fungsi pembangkit momen dari sebaran-sebaran yang sudah sangat dikenal. Berikut ini adalah beberapa fungsi pembangkit momen untuk peubah acak diskrit. Ini adalah fungsi pembangkit momen untuk sebaran peubah acak yang kontinu. Sebagai ilustrasi, misalkan X ini mempunyai sebaran gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta. Tentukan fungsi kepekatan peluang dari Z sama dengan 2X per beta. Di sini fungsi pembangkit momen dari X, gamma, itu sama dengan 1 per 1 min beta T, beta kali T pangkatkan 2. Maka di sini fungsi pembangkit momen Z, ya, MZT, sama dengan nilai harapan ETZ, kemudian Z-nya diganti dengan 2X per beta, sama dengan nilai harapan dari E pangkat 2T per beta kalikan X. Jadi yang nilai dari 2T per beta ini seolah-olah dianggap T yang baru, gantikan ini pada fungsi momen dari X-nya, sehingga T-nya ini diganti dengan 2T per beta. Ini diperoleh 1 per 1 min 2T pangkat 2. MZ ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran gamma, ya, dengan alfanya 2 dan betanya 2. Atau ini juga sama saja dengan sebaran Q kuadrat derajat bebas 4. Sehingga Z ini mempunyai sebaran gamma dengan alfa 2
dan betanya sama dengan 2 atau sama saja dengan sebaran Q kuadrat derajat bebas 4. Berikutnya diberikan ilustrasi untuk peubah acak ganda, tetapi dengan syarat di sini X1, X2-nya bebas stokastik. Jadi misalkan di sini ada X1, X2 menyebar normal, di tengahnya 0 dan 1, ragamnya 1. Tentukan fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 minus X2. Fungsi pembangkit momen XI itu adalah, karena ini normal baku ya, sama dengan E pangkat minus TI kuadrat per 2. Untuk I-nya 1 dan 2. Maka fungsi pembangkit momen dari Y1, Y2 ini adalah nilai harapan dari E pangkat T1 Y1 ditambah T2 kali Y2, kemudian nilai Y1 diganti dengan X1 plus X2 dan Y2 nya diganti X1 minus X2, kemudian kumpulkan yang nilai X1 dan X2 nya. Kemudian karena X1 dan X2 ini bebas stokastik, maka dapat dinyatakan sebagai nilai harapan dari E X1 dengan T-nya adalah T1 plus Y2 dikalikan nilai harapan E X2 dengan T-nya adalah T1 minus T2 ya. Atau ini sama saja dengan MX1 T-nya T1 plus T2 dikalikan MX2 T1 min T2 ya. Kemudian masukkan ya nilai T1 T2 ini pada momennya di sini, maka diperoleh di sini E pangkat T1 plus T2 per 2 pangkat 2, sedangkan yang bagian kedua ini adalah E pangkat T1 min T2 pangkat 2 per 2. Kemudian selesaikan pangkatnya ini, sederhanakan, dan ini diperoleh sama dengan E pangkat 2 T1 kuadrat per 2 dikalikan E pangkat 2T2 kuadrat per 2. Nah, kedua nilai ini jadi E pangkat 2T1 kuadrat per 2 dan E pangkat 2T2 kuadrat per 2. Ini masing-masing merupakan fungsi pembangkit momen untuk sebaran normal, yaitu minnya 0 dan ragamnya 2, sehingga fungsi kepekatan bersamanya bisa diperoleh ya dengan memasukkan nilai parameter pada sebaran normalnya. Jadi fungsi bersamanya di sini FY1 Y2 sama dengan 1/4V dikalikan E pangkat minus Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat per 4. Berikut beberapa soal latihan untuk sebaran dari fungsi peubah acak. Selamat belajar dan berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.